Jadi, dia menyesuaikan mentalitasnya dan berkata kepadanya dengan sangat serius, "Tuan muda tertua, kesempatan untuk bertemu Tuan Renza adalah kesempatan yang langka. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk membuat kesan yang baik padanya dengan mengatakan hal-hal baik. Mungkin dia akan terbuka padamu." Zain melihat ekspresi dan nada suaranya agak jauh, dan mau tak mau mengatakan, "Romiyati, hanya kita berdua di sini, dan kamu tidak perlu memanggilku Tuan muda tertua seperti ini." Romiyati berkata, "Tapi aku selalu memanggilmu seperti itu selama bertahun-tahun." Zain mengangguk dan menertawakan dirinya sendiri. "Itu semua di masa lalu. Orang tua itu bertanggung jawab atas Sucipto ketika aku adalah tuan dari keluarga Sucipto. Aku secara alami adalah tuan muda tertua dari keluarga Sucipto. Tapi sekarang lelaki tua itu memberi makan jerapah di Madagaskar, dan aku berada di bawah tahanan rumah di Jakarta. Tuan tertua macam apa?" Romiyati tersenyum sedikit, dengan sedikit rasa hormat, dan berkata, "Keluarga Hermawan telah bekerja untuk keluarga Sucipto sejak generasi ayahku, dan aku telah bekerja di sisimu selama bertahun-tahun. Tuan muda tertua, kata-kata ini sudah lama saya gunakan, dan itu bisa diubah jika dikatakan diubah. Tetapi jika saya tidak cukup menghormati gelar Anda pasti akan menyalahkan saya." Zain tahu betul bahwa ketika Romiyati mengatakan hal-hal ini, dia tidak benar-benar memiliki kekhawatiran seperti itu, dia hanya tidak ingin menerima gerakannya. Dia belum pernah mengalami tembok seperti ini sekali atau dua kali dalam periode waktu ini. Pada saat ini, melihat Romiyati membela diri tanpa penarikan, dia merasa sedikit kesal, tetapi dia tidak menyerah. Selama periode waktu ini, dia juga memikirkannya. Setelah bertahun-tahun menjaga istrinya, wanita yang pernah sangat dia cintai, pada akhirnya, tidak ada apa-apa untuk menimba air dari keranjang bambu. Untuk hal-hal seperti perasaan, jika bukan karena cinta dan harapan, keduanya akan ada di hatinya. Dengan memiliki satu sama lain seperti di sana, tidak peduli seberapa baik mereka saling, tidak ada arti sebenarnya. Dan ketika dia memikirkan dedikasi Romiyati untuknya selama bertahun-tahun, Zain sangat percaya pada perasaan wanita ini untuknya. Dan di sisi lain, melihat kembali ke masa lalu bertahun-tahun, lambat laun ia merasa bahwa Romiyati sebenarnya adalah wanita yang paling cocok untuknya. Meskipun dia adalah seorang penyandang cacat, Zain tahu di dalam hatinya bahwa kecacatan Romiyati datang dari menyelamatkan hidupnya, jadi di matanya, tidak ada perlawanan terhadap disabilitas Romiyati. Zain saat ini, setelah melalui begitu banyak rasa sakit dan perjuangan, telah kehilangan ambisi dan keinginan untuk kekayaan dan status. Dia hanya ingin bisa menjalani kehidupan yang damai dan baik, dan akhirnya, dia benar-benar anak yang hilang. Oleh karena itu, meskipun dia telah ditolak secara halus berkali-kali, dia masih tidak berkecil hati. Dia merasa bahwa, bagaimanapun, Tama mengatur untuk dirinya sendiri dan Romiyati situasi tahanan rumah 1-1 ini, sehingga dia akan memiliki lebih banyak waktu di masa depan, sehingga dia bisa memperjuangkannya dengan perlahan dan dengan kesabaran. Menurutnya, Romiyati telah menunggunya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana jika dia menunggunya selama beberapa tahun juga? Pesawat meluncur melintasi langit malam New York dan mendarat dengan mantap di Bandara JFK dengan bersiul. Raya sudah lama menunggu di sini dengan cemas. Sejak melihat Ito Yuhiko dan Tanaka meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus dengan matanya sendiri, dia tidak sabar menunggu pesawat ibunya mendarat 1 menit lebih awal. Setelah Romiyati dan Zain melewati bea cukai bersama, Raya melihat keduanya berjalan keluar dari lorong, jadi dia buru-buru menyapa mereka dan berteriak dengan penuh semangat, "Ibu!" Romiyati memeluk Raya dan bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Raya buru-buru berkata, "Aku baru saja datang ke sini." Romiyati mengangguk dan berbisik, "Pergilah dan sapa ayahmu."
Raya melirik Zain, yang tidak jauh darinya. Meskipun dia sedikit malu, dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Sucipto. Jangan panggil aku Tuan Sucipto di masa depan." Setelah berbicara, Zain juga berkata dengan sedikit malu, jika kau tidak menyukainya, kau bisa memanggilku ayah." Setelah berbicara, dia juga merasa bahwa dia tidak tahu malu, dan dengan cepat menambahkan, "Kamu sama seperti Ayu. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Sucipto lagi." Raya memandang ibunya tanpa sadar, dan ketika dia melihat itu, dia tersenyum padanya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lembut, "Ayah." "Oke, bagus." Zain langsung sangat senang, dan dengan cepat berkata, "Raya, kamu tidak tahu, ibumu telah berbicara kepadaku tentang kamu akhir-akhir ini, mengatakan bahwa kamu takut mendapat masalah di Amerika Serikat sebelumnya, dan kamu akan mendapat masalah lagi ketika kamu berada di sini kali ini." Mendengarkan Zain, Raya menghibur, "Bu, dengan Tuan Renza di sini, kamu tidak perlu khawatir." Romiati tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak terlalu khawatir. Ayahmu yang merasa khawatir di dalam hatinya, dan ibu mengatakan kepadanya bahwa dengan Tuan Renza ada di sini, dan dia pasti akan memastikan keselamatanmu, tapi dia mungkin memiliki perasaan pribadi terhadap Tuan Renza, jadi dia tidak pernah senyaman ini. Ibu sangat lega melihatmu baik-baik saja." Melihat Romiati mengungkapkan kekurangannya, Zain hanya bisa mencibir dan berkata kepada Raya, "Ayah tidak curiga pada Tuan Renza, ayah hanya mengkhawatirkan keselamatanmu." Raya secara alami memahami mentalitas Zain, dia bisa mengerti kurang lebih, jadi dia berkata, "Ayah, Tuan Renza memiliki kekuatan besar. Selama aku ada di sisinya, aku akan menjadi yang paling aman. Ayah dan ibu dapat yakin di masa depan." Zain melihat ekspresi kekaguman Raya ketika dia menyebut Tama. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, "Apa sebenarnya yang harus kulakukan? Berhutang pada Cahya. Istriku menyukainya selama bertahun-tahun dan aku tidak tahan, tapi kedua putriku jatuh cinta pada putranya. Apa-apaan ini? Ada apa dengan semua ini?" Raya melihat bahwa ayahnya sedikit linglung dan memiliki ekspresi yang rumit, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Ayah, ada apa denganmu?" Zain kembali sadar, melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah baru saja melakukan perjalanan jauh. Ayah tidak terbiasa keluar, dan ayah tidak terbiasa dengan itu." Raya tahu bahwa Tama telah memesan kepada ibu dan kakeknya, dan tanpa izinnya, Zain tidak boleh meninggalkan villa setengah langkah. Menurut pengaturan Tama, diperkirakan ayahnya benar-benar bosan terlalu lama selama ini. Romiati memandang Raya dengan heran saat ini, dan berkata, "Raya, apakah tingkat kultivasimu meningkat lagi? Kenapa ibu tidak bisa melihat wilayahmu?" Karena Tama memberikan pil keluarga Hermawan, jadi basis kultivasi Romiati telah ditingkatkan menjadi prajurit bintang 3 beberapa waktu lalu. Basis kultivasi Raya juga bintang 3 sebelum dia datang, jadi Romiati bisa melihat apa basis kultivasi Raya awalnya. Namun, melihatnya kali ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Raya, jadi dia menduga bahwa dia telah membaik. Raya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Renza, kultivasiku telah membuat beberapa kemajuan." Romiati segera berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Selain kakekmu, kita memiliki prajurit bintang 4 lainnya di keluarga Hermawan. Ini benar-benar memuaskan. Jika kakekmu tahu, dia pasti sangat senang." Raya mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Bu, aku sudah menjadi prajurit bintang 5 sekarang." "Bintang 5? Romiati tercengang dan bertanya tanpa sadar, "Raya, belum lama ibu berpisah denganmu, bagaimana kamu bisa dipromosikan 2 level berturut-turut dan menjadi prajurit bintang 5?
Bukankah ini terlalu cepat? Raya berkata dengan tegas. Tuan Renza bermaksud untuk mempromosikan. Itulah sebabnya dia membantuku menerobos ke ranah prajurit bintang 5. Ya Tuhan, Romiyati tidak bisa membantu tetapi berseru, kamu tahu Tuan Renza, ini benar-benar keberuntunganmu. Ibu bahkan tidak bisa memimpikannya. Keluarga Hermawan bahkan bisa menghasilkan prajurit bintang 5. Ibu takut jika leluhur keluarga Hermawan masih hidup, mereka tidak berani mengharapkan keluarga Hermawan mencapai level setinggi itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.